Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Chandrawati, SPD, Pengawas TK, pada Unit Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Perkenankan untuk menyampaikan uraian penting tentang penyelarasan penerapan disiplin positif pada anak usia dini di rumah dan di sekolah. Disiplin adalah bagian dari nilai-nilai hidup yang harus dipegang teguh setiap orang yang harus diturunkan kepada anak-anaknya, karena disiplin dapat menjadi pedoman hidup bagi kehidupan pribadi anak maupun kehidupan di sekolah untuk membantu anak mencapai tujuan. Disiplin juga merupakan salah satu perilaku positif yang perlu diwariskan dan diajarkan kepada anak sejak dini. Banyak orang percaya bahwa disiplin juga merupakan bagian indikator keberhasilan anak di masa depan. Anak dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi mampu mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan hal-hal negatif. Sikap inilah yang sangat dibutuhkan anak ketika mulai bersosialisasi dengan teman sebayanya di sekolah maupun di rumah. Apakah yang dimaksud disiplin positif? Disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman, maupun hadiah. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak, sehingga anak dapat belajar dari kesalahan mereka dan tumbuh menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berempati. Disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab, tertib, serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Bagaimana caranya menerapkan disiplin positif pada anak? 1. Buat aturan dan kesepakatan bersama. Di sekolah atau rumah harus memiliki aturan dan batasan yang sama jelas tentang yang dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama. 2. Tetapkan konsekuensi. Laksanakan kesepakatan secara terus-menerus dan terapkan konsekuensi yang tepat saat ada pelanggaran. Konsekuensi haruslah terarah dan masuk akal, dan tanpa kekerasan. 3. Berikan pujian. Pujian yang tepat menjadi alat disiplin yang baik karena memberikan pengalaman kepada anak untuk belajar. Sehingga anak termotivasi untuk terus selalu berperilaku baik. 4. Menjalin komunikasi yang baik. Hubungan yang baik haruslah dimulai dari komunikasi yang efektif, yakni dengan memberikan kesempatan anak untuk berbicara dan mengekspresikan pikiran serta perasaannya. Dengan menjadi pendengar yang baik, membuat anak merasa pendapat dan perasaannya dihargai. 5. Jadi contoh yang baik. Anak peniru ulung. Ia belajar dari sikap dan perilaku yang ditunjukkan orang tuanya. Maka penting bagi para orang tua untuk menunjukkan sikap dan perilaku yang positif di hadapan anak. Terdapat 3 pilar utama dalam penerapan disiplin positif, yaitu kasih sayang, konsistensi, dan pemahaman. Memahami pilar-pilar ini akan membantu kita dalam mengoptimalkan disiplin positif. Baik di rumah maupun di sekolah, untuk memulai menerapkan disiplin positif tentunya diperlukan konsistensi dan kesabaran yang bernilai kasih sayang. Setiap anak mempunyai sifat yang berbeda-beda atau unik, dan yakinlah akan berubah seiring bertambahnya usia. Keselarasan dan pemahaman dalam penerapan disiplin positif pada kedua lingkungan pendidikan tersebut merupakan hal yang mutlak dalam proses pelaksananya. Kolaborasi yang erat antara orang tua dan guru sangat penting dalam mengoptimalkan disiplin positif. Hal ini akan menciptakan lingkungan konsisten untuk perkembangan anak. Melalui kolaborasi antara orang tua dan guru, teruslah tanamkan prinsip growth mindset agar anak tumbuh menjadi anak yang pantang menyerah dan bisa melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Sekian uraian yang saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.